Sahabat taniku semua, segera lakukan pemotongan pucuk agar supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari. Karena dengan melakukan pemotongan pucuk ataupun pangkas pucuk pada tanaman cabai, kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Di antaranya produksi semakin banyak, kemudian meningkatkan kekebalan tanaman dari serangan patogen ataupun penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Saya doakan kepada para sahabat tani yang mengeklik video ini, semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan semoga selalu diberikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Oke, para sahabat taniku semua, berjumpa lagi bersama channel Belajar Organik. Di sini saya akan membagikan ilmu ataupun sedikit pengalaman mengenai pangkas pucuk ataupun pruning pucuk pada tanaman cabai kita. Tetapi di dalam melakukan pangkas pucuk ataupun potong pucuk, tentu kita tidak boleh asal-asalan. Maka mari ikuti video selengkapnya, karena channel Belajar Organik akan berbagi mengenai keuntungan pangkas pucuk, kemudian cara-cara pangkas pucuk secara lengkap. Oke, para sahabat taniku semua, jadi di video kali ini channel Belajar Organik akan berbagi, yaitu yang pertama tentang keuntungan pangkas pucuk, kemudian cara melakukan pangkas pucuk ataupun pruning pada tanaman cabai, kemudian kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pangkas pucuk ataupun pruning pada tanaman cabai kita. Oke, para sahabat taniku semua, jadi untuk yang pertama kita akan membahas keuntungan dari kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk pada tanaman cabai kita. Jadi keuntungan dari kita melakukan pangkas pucuk yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan produksi pada tanaman cabai kita. Karena dengan kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk pada tanaman cabai kita, itu akan menghentikan nutrisi yang kita berikan agar supaya tidak terfokus pada batang utama. Sehingga ketika batang utama kita pangkas ataupun kita lakukan pruning, itu nutrisi yang kita berikan akan tersalurkan ke semua tunas air, yang sehingga tunas air ini bisa berpotensi sekali mengeluarkan produksi dalam jumlah banyak. Maka keuntungan dari kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk yaitu meningkatkan jumlah produksi pada tanaman cabai kita. Kemudian keuntungan yang selanjutnya yaitu membuat tanaman cabai kita jauh lebih kebal dari serangan patogen ataupun penyakit. Jadi sedikit saya jelaskan ya sahabat taniku semua. Ketika kita membiarkan batang utama ataupun batang pokok pada tanaman cabai kita ini, maka seluruh nutrisi akan terfokuskan ke batang utama, sehingga pertumbuhan dari batang utama ini akan sangat cepat sekali, sehingga terjadinya ataupun terbentuk ruas ataupun jarak antar daun ini menjadi sangat panjang ataupun sangat jauh ya, seperti ini. Nah, ini menyebabkan batang dari tanaman cabai kita itu akan menjadi lunak, sehingga sangat mudah sekali ditembus oleh patogen ataupun penyakit seperti bakteri, kemudian jamur dan penyakit yang lainnya. Maka kita harus melakukan pemruningan pada tanaman cabai kita agar supaya ketika kita lakukan pemruningan, maka semua nutrisi akan terfokus ke ataupun terbagi ke tunas air yang kita pelihara. Karena pada umumnya tunas air itu jarak ruas antar daunnya itu jauh lebih sempit dari batang utama, sehingga akan tercipta batang cabai ataupun tanaman cabai yang keras, kemudian tidak mudah terserang oleh patogen ataupun
penyakit ya. Jadi keuntungan kita melakukan pruning yaitu membuat tanaman cabai kita jauh lebih kuat, jauh lebih keras, sehingga kebal dari serangan patogen ataupun penyakit. Jadi untuk melakukan pemruningan itu ada dua bagian penting yang harus kita lakukan, yang harus kita tahu agar supaya hasilnya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai waktu pemruningan, itu harus menggunakan waktu yang tepat ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik ataupun cara kita melakukan pemruningan agar supaya tidak salah dan kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi cukup jelas ya sahabat taniku semua. Jadi keuntungan yang pertama dengan kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk yaitu meningkatkan jumlah produksi. Karena dengan kita melakukan pruning maka nutrisi yang terfokus pada batang utama itu akan terhenti, sehingga tersalurkan ke seluruh tunas air yang kita pelihara. Kemudian tunas air ini akan sangat berpotensi sekali mengeluarkan produksi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kemudian selanjutnya untuk waktu yang tepat untuk kita melakukan pemruningan yaitu pada saat cuaca yang sangat cerah ya, ataupun pada saat cuaca panas, agar supaya luka yang diakibatkan dari proses pemruningan ini cepat mengering sehingga tidak menyebabkan pembusukan. Kemudian kita tidak boleh melakukan pemruningan pada saat sehabis hujan, kemudian pada saat cuaca mendung, dan tidak boleh melakukan pemruningan pada malam hari karena luka yang diakibatkan oleh pemruningan itu tidak cepat kering sehingga memancing bakteri dan mengakibatkan pembusukan pada tanaman cabai kita. Jadi kita harus melakukan pemruningan pada saat cuaca cerah ataupun pada saat cuaca yang panas. Oke, jadi demikian tadi mengenai waktu ataupun saat yang tepat untuk kita melakukan pemruningan agar supaya tanaman kita tidak kerdil ataupun terinfeksi oleh bakteri ataupun jamur. Jadi harus tepat pada usia antara 18 sampai 21 hari. Kemudian tidak boleh melakukan pemruningan pada saat mendung, kemudian malam hari, kemudian setelah hujan. Kemudian kita menuju yang selanjutnya yaitu mengenai teknik ataupun cara kita melakukan pemruningan ya. Jadi untuk melakukan pemruningan kita harus memperhatikan yaitu tentang sterilisasi alatnya ya. Seperti gunting ini kita harus dalam keadaan sterilisasi, harus keadaan steril ya, tidak boleh ada bakteri ataupun jamur yang terdapat pada alat yang kita gunakan. Untuk melakukan sterilisasi bisa kita lakukan dengan memanggangnya ataupun membakar pada. Kemudian untuk cara yang selanjutnya, ini cara yang biasa saya lakukan untuk melakukan sterilisasi alat, yaitu dengan cara mengiriskan pada bawang merah seperti ini ya. Jadi bawang merah ini mampu mensterilkan alat-alat pertanian kita dengan cara seperti ini. Nah, ini sudah bisa untuk kita lakukan untuk melakukan pemruningan ataupun pemangkasan pada tanaman cabai kita. Kemudian untuk teknik ataupun cara yang selanjutnya yaitu mengenai bagian mana yang harus kita lakukan pemruningan ataupun pangkas pucuk ya. Jadi kita harus menghitung jumlah tunas yang muncul pada tanaman cabai kita yang akan kita pelihara ya. Contohnya seperti tanaman cabai saya ini, saya rencananya akan menghidupkan 5 tunas air agar supaya dia bisa tumbuh dengan serempak ya. Jadi kita harus menghitung 1, 2, nah ini ada 3 ya toh, 3, 4, kemudian 5. Nah, kemudian bagian yang harus saya potong yaitu bagian yang ini sahabat tani. Jadi kita harus memotong di bawah ketiak daun yang nomor 6 seperti ini ya sahabat tani. Ini kan 1, 2, 3, di sini ada 4, kemudian 5. Jadi yang nomor 6 ini di bawah ketiak daun ini
inilah yang harus saya potong seperti ini. Nah, ini nanti 5 tunas air ini akan tumbuh dengan serempak. 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Nah, seperti itu tadi ya, mengenai bagian mana yang harus kita lakukan pemotongan. Oke, para sahabat teknik semua, jadi demikian tadi ya cara pemuruningan yang berdasarkan channel belajar organik. Jadi semoga video yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat bagi para sahabat teknik semua. Akan tetapi jika sahabat tani memiliki pendapat yang lain ataupun cara yang lain, silahkan sahabat taniku memakai cara yang menurut sahabat tani, yaitu cara yang terbaik ya. Dan video ini saya bagikan hanya berdasarkan pengalaman yang dialami oleh channel belajar organik di dalam melakukan pruning pada tanaman cabai. Jadi semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.